Tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang polimer. Kelompok kami beranggotakan Gideon, Alexander Sembiring, Muhammad Ariel Akbar, Muhammad Rizky Arsadeka, Raska Tridava Putra, dan Rifki Darmasaki. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Darmasaki. Polimer adalah makro molekul yang dibangun dari sejumlah besar molekul kecil yang disebut dengan monomer. Polimer biasanya terdiri lebih dari 5 monomer. Polimer berasal dari kata poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian. Polimer disusun dari rangkaian monomer. Polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam, polimer sintetik. Polimer alam, polimer amilum, selulosa, glikogen, protein, asam nukleat, karet alam. Monomer, glukosa, asam amino, nukleotida, isoprena. Sumbernya dari beras, gandum, kayu, jaringan otot dan hati, wol, enzim, DNA, dan RNA, getah karet. Polimer sintetik, polietena, monomera, etena, terdapat pada kabel dan plastik. Polipropena, monomera, propena, terdapat pada tali, karung, botol, dan plastik. PVC, polivinil klorida, monomera vinil klorida, terdapat pada pipa paralon, pelapis, lantai. Polivinil alkohol, monomernya vinil alkohol, terdapat pada bak air. Teflon, monomera tetrafluoroetena, terdapat pada wajan atau panci anti lengket. Polimer dakron, monometil tereftalat, terdapat pada kain atau tekstil. Wool sintetis. Polimer nilon, monomera asam adipat dan heksametilena diamin, terdapat pada tekstil. Polimer polibutediena, monomera butediena, terdapat pada ban motor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelebihan Gideon. dan kekurangan polimer. Kelebihannya mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi, mempunyai sifat tidak mengantar panas dan listrik yang bagus, perbandingan kuat atau berat yang baik, mudah diproses dan dicetak menjadi berbagai bentuk, mudah ditambah aditif, modifier, dan warna, dapat transparan. Kekurangannya tentang panas yang terbatas, kurang kuat, bisa rusak, retak, dan tergores dengan mudah terbakar, sukar terurai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariel. Polimerisasi adisi. Berikut adalah contoh dari proses polimerisasi adisi. Dan tahapan polimerisasi adisi adalah tahap inisiasi, yaitu tahap pembentukan pusat-pusat aktif. Tahap kedua, tahap propagasi, yaitu tahap pembentukan rantai lewat adisi monomer secara kontinu. Tahap ketiga, tahap terminasi, yaitu tahap deaktivisasi pusat aktif. Ini adalah contoh polimerisasi kondensasi. Polimer berdasarkan jenis monomer. 1. Homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terdiri dari satu macam monomer dengan struktur polimer A yang terus-menerus salah satu macam. Salah satu contoh pembentukan homopolimer dari polivinil klorida adalah sebagai berikut.
Polimer Polimer berdasarkan berdasarkan jenis monomer. lanjut. Berikut adalah polimer berdasarkan jenis monomer. Yang pertama A, kopolimer acak tak beraturan, yaitu kopolimer yang mempunyai sejumlah satuan berulang yang berbeda, tersusun cara acak dalam rantai polimer. Strukturnya adalah A, B, A, B, B, A. Selanjutnya ada di poin B yaitu kopolimer bergantian, yaitu kopolimer yang mempunyai beberapa kesatuan ulang yang berbeda berselang-seling adanya dalam rantai polimer. Strukturnya A, B, A, B, A, B, A, B. Selanjutnya di poin C ada kopolimer balok atau kelompok, yaitu kopolimer yang mempunyai suatu kesatuan berulang berselang-seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Strukturnya A, 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 B, 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 A, 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 A. Terakhir ada kopolimer tempel atau grafit atau cabang, yaitu kopolimer yang mempunyai satu macam kesatuan berulang menempel pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung hanya satu macam kesatuan berulang dari satu jenis monomer. Strukturnya adalah berikut. Berikut adalah polimer berdasarkan bentuk. Contoh yang pertama adalah polimer linier. Berikut adalah gambar contoh dari polimer linier. Dan yang kedua ada polimer silang atau cabang. Berikut adalah gambar dari polimer silang atau cabang. Polimer berdasarkan sifat. 1. Polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Selanjutnya ada sifat polimer termoplastik. Polimer termoplastik memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut. Yang pertama, berat molekul kecil. Yang kedua, tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan akan melunak. Jika didinginkan akan mengeras, mudah untuk direnggangkan, fleksibel, titik leleh, rendah, dapat dibentuk ulang atau didaur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, dan yang terakhir memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Selanjutnya yang kedua ada polimer termoset. Polimer termosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali pada saat pembuatan. Bila polimer ini rusak atau pecah, maka tidak dapat disambung atau diperbaiki kembali. Contohnya adalah sebagai berikut. Sifat dari polimer termoset. Sifat polimer termosetting sebagai berikut. Yang pertama, keras dan kaku, tidak fleksibel. Jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, sukar untuk didaur ulang. Tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan akan meleleh, tahan terhadap asam basa, dan yang terakhir mempunyai ikatan silang antar rantai molekul. Sekian dari kami, dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.